Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadila Ainul Najmah, NPM 200-547, dari kelompok 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Kudri, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah Minangkabau. Minangkabau merupakan wilayah budaya, sedangkan Sumatera Barat adalah wilayah administratif atau wilayah pemerintahan. Wilayah administratif Sumatera Barat tidak hanya meliputi Provinsi Sumatera Barat, bahkan masuk ke sebagian wilayah di Jambi, Bengkulu, Riau, dan Sumatera Utara. Wilayah budaya Minangkabau. Wilayah budaya Minangkabau terdiri dari Dare atau Luha Nantigo dan wilayah rantau. Wilayah Dare adalah wilayah daratan yang pertama kali ditinggali oleh masyarakat Minangkabau. Berdasarkan sejarah dan tambo Minangkabau, masyarakat Minang pertama kali bermukim di daerah lereng Gunung Merapi. Kemudian menyebar 3 daerah di sekitar Gunung Merapi. Ketiga daerah tersebutlah dikenal dengan istilah Luhak Nantigo. Luhak yang pertama yaitu Luhak Tanah Datar. Disebut juga sebagai Luhak Nantuo karena luhak inilah yang mula-mula ada di Minangkabau. Dengan ciri khas luhaknya yaitu buminya lembang, airnya tawa, ikannya banyak. Ini menggambarkan masyarakat yang ramai, statusnya tidak merata. Luhak Tanah Datar merupakan kerajaan dulunya yang dipimpin oleh seorang raja. Pertama kali ada di Pariangan yang sekarang merupakan desa terindah. Pengertian Luhak Tanah Datar yang pertama yaitu dahulunya perkampungan awal Minangkabau memiliki 3 sumur yang juga mereka sebut dengan luhak. Salah satu sumur terletak di daerah yang kontur tanah yang datar. Sehingga masyarakat yang biasa minum dari sumur tersebut diidentifikasi sebagai masyarakat Luhak Tanah Datar. Menurut pengertian kedua mengenai luhak, yaitu kurang, luhak tanah datar sekarang disebut sebagai Kabupaten Tanah Datar memiliki bentuk geografis yang berlembah dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki sedikit sekali dataran dan sangat kurang dengan tanah yang datar, sehingga kemudian disebut sebagai luhak tanah datar. Luhak tanah datar memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Gunung Merapi, sehingga sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, terutama sayur-sayuran, apalagi dengan kondisi cuacanya dengan udara yang sejuk. Istilah dengan ikannya yang jinak merupakan metafora akan kondisi penduduknya yang ramah, karena memang dari sinilah dipercaya awal mula kerajaan dan kebudayaan Minangkabau. Bentuk rumah gadang luhak tanah datar juga khas dibandingkan dengan 2 luhak lainnya. Rumah gadang memiliki anjungan di sebelah kiri dan kanan. Bagian lantai di sebelah kiri dan kanan rumah gadang sengaja dibuat lebih tinggi dari lantai utama. Rumah gadang tipe ini sangat kuat akan pengaruh kota Piliang. Selanjutnya luhak agam. Luhak agam disebut juga dengan luhak tengah karena dia berdiri setelah luhak tanah datar. Ungkapan khas luhak ini yaitu buminyo ange, ayenyo karuah, ikannya liar. Ini menggambarkan masyarakatnya yang watak keras, heterogen, serta di sana juga persaingan hidup yang tajam. Menurut pengertian yang pertama, luhak agam yaitu sumur kedua yang dijadikan tempat mengambil air minum di Nagari Tua Pariangan. Terletak di daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan mensiang. Sehingga kelompok masyarakat yang biasa mengambil air di sana diidentifikasi sebagai masyarakat luhak agam. Menurut pengertian yang kedua, mengenai luhak yang artinya kurang, konon masyarakat di sini kekurangan tokoh-tokoh agama, sehingga syiar tidak sebagus luhak tanah datar. Banyak tokoh agam yang didatangi dari luar ataupun penduduk lokal yang belajar keluar agam.
Dari sinilah kemudian muncul istilah Luha Agam yang artinya kurang tokoh agama. Tapi masyarakat di sini menolak bahwa mereka bukanlah orang-orang yang kekurangan tokoh agama. Luha Agam dikenal sebagai pencetak orang pintar dan intelektual. Karena disinilah banyak-banyak tokoh bersejarah yang tokoh-tokoh sejarah dulunya berasal, seperti Buya Hamka. Bentuk rumah adat di sini berbeda dengan luha tanah datar. Bentuk rumah gadang Luha Agam lebih dominan dipengaruhi kelarasan Budi Caniago. Lantai rumah gadang dibuat rata tanpa anjungan di bagian kiri dan kanan, yang disebut dengan istilah gajah maram. Selanjutnya, Luha 50 Koto. Ini merupakan luha yang bungsu, karena luha ini adalah luha yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas luha ini yaitu buminya saja, ayahnya janiah, ikannya jina. Ini menggambarkan masyarakatnya homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir. Menurut pengertiannya, kelompok masyarakat ketiga yang bermukim di Garito Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga. Masyarakat ini memiliki sumur atau luha sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Orang-orang inilah yang kemudian merantau dari tempat asalnya dan identifikasi sebagai penduduk Luha 50 Koto. Pengertian kedua Luha yang itu berarti kurang. Ketika berpindah dari Gunung Merapi, penduduk yang awalnya terdiri dari 50 keluarga ini kurang jumlahnya. Dari sinilah kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga ini disebut sebagai keluarga Luha 50 Koto. Bentuk rumah gadang Luha 50 Koto tidak jauh berbeda dengan rumah gadang Luha Agam. Lantai dibuat datar tanpa anjungan di kiri dan kanan, seperti rumah gadang Luha tanah datar. Sekian dari materi saya. Selanjutnya, materi rantau akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang wilayah rantau Minangkabau. Wilayah rantau adalah daerah tempat merantau orang tua-tua zaman dahulu dari wilayah Luha ke berbagai daerah di sekitarnya. Dari Luha Nantigo, mereka pergi ke daerah lain dan membuat negeri baru di sana. Di situ mereka tetap memakai adat seperti adat daerah yang mereka tinggalkan. Hubungan mereka tidak putus dengan negeri asal mereka di Luha Nantigo. Umumnya daerah ini berada di sepanjang aliran sungai dan bermuara ke timur, ke Selat Malaka, bahkan termasuk Rantau Nan Sembilan atau Negeri Sembilan di Malaysia sekarang. Rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan Rantau Nan Tujuh Jurai, yaitu Rantau Kampar, Kuantan, Dobale Koto, Jatinangor Batigo, Negeri Sembilan, Tiku Pariaman, dan Pasaman. Daerah Tiku Pariaman Pasaman dikenal juga sebagai daerah pasisir. Suku Minang menyebar ke wilayah pinggiran di luar kawasan inti alam Minangkabau atau Dare. Kawasan-kawasan di pinggiran inti alam Minang inilah yang kemudian disebut dengan negeri rantau. Pada mulanya negari rantau merupakan tempat pemukiman orang-orang Minang. Lambat laun rantau menjadi wilayah kedua alam Minangkabau yang terpisah dari daerah asalnya. Namun masyarakat di negari-negari rantau tetap menghubungkan diri dengan kebudayaan negari asalnya. Masyarakat rantau selalu mengikatkan diri secara etnik dan kultural dengan Minangkabau. Secara geografis, daerah rantau dibagi menjadi empat, yaitu Rantau Timur, Rantau Pasisir, Rantau Pasaman, dan Rantau Selatan. Daerah di sepanjang aliran sungai yang mengalir ke pantai timur disebut Rantau Timur. Daerah dataran rendah yang sempit dan membujur di sepanjang pantai barat Sumatera Barat disebut Rantau Pesisir, yang terdiri atas kawasan Tiku, Pariaman, Padang, Painan, dan Indrapura.
Di sebelah utara Lu Agam terletak Rantau Pasaman, terdiri dari Air Bangis, Rao, Portibi, dan Lubuk Sikaping. Di daerah rantau bagian selatan berbatasan dengan Kerinci, terletak di Alan Panjang, Sungai Pagu, dan Muara Labu. Batas wilayah Minangkabau menurut Tambo. Nansalilik Gunung Merapi, Saedaran Gunung Pasaman, Sajajaran Sago Jo Singgalang, Saputaran Talang Jo Kurinci, dari Singirangka dan Barangkang hingga Budaya Putih Dagua, sampai ke Pintu Rajo Hilia hingga Durian di Takwa Rajo, si pisau-pisau Anyoi, Sialang Balantak Basi hingga Ayah Babalik Mudia, Sailiran Batang Mangkawe sampai ke Ombak nan Badabua, Sailiran Batang Sikilang hingga Lawi nan Sadidia, Katimua Rana Aibangi Rao Jumapek Tunggua, Gunung Mahalintang, Pasisia Banda Sapula Tarata Ayaitam, sampai ke Tanjung Simalidu, Pucuk Jambi 9 Lurah. Batas wilayah Minangkabau menurut Tambo berdasarkan arah mata angin. Sebelah utara berbatasan dengan Sikilang Air Bangi. Sebelah selatan Tarata Ayaitam dan Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Sebelah barat dengan Ombak dan Badabua atau Samudra India. Sebelah timur berbatasan dengan Durian di Takwa Rajo, Buayo Putih Dagua, dan Sialang Balantak Basi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.